Selamat pagi. Dan sekarang saya berada di kantor Koramil Kundur. Kita lihat lagi ada acara apa nih, anak-anak sekolah ke kantor PLN Tanjung Batu Kundur. Sepertinya ada kegiatan. Dan kebetulan kantor Koramil Kundur kita ini berdekatan dengan kantor PLN di Tanjung Batu Kundur. Dengan senior-senior orang PLN di Tanjung Batu Kundur. Nah, ini kita lihat Bapak Koramil kita bersama Bapak Kepala PLN kita, Pak Sianturi dan Pak Topik. Kiri. Hak. Arab. Kanan. Yo, udah kayak gitu banget deh, belum ada apa-apa lagi. Arab. Kanan. Hak. Tengah-tengah. Tentang kanan. Hak. Yang merapat ke tengah. Baru datang ya Bu? Oh, tambah satu orang berarti tadi tambah ada tambah satu ya? Tambah satu masuk. Lapor, 46 orang siswa SMK siap terima filtering. Kerjakan. Lihat, ini tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Saya hormati dan Ramil Sugiarto. Saya hormati Bapak Guru dari SMK Budi Mulia Tanjung Batu, para anggota Koramil Kundur, serta anak-anak dari SMK Kundur yang sudah belajar dari laporan Koramil tadi yang dibuka ya, tetangga bahwa hari ini nanti adik-adik sekalian akan melakukan field trip. Field trip itu artinya belajar langsung di lapangan, melihat langsung bagaimana kawan-kawan dari PLN baik dari sisi pembangunan, layanan maupun adik-adik sekalian menyimak secara langsung arahan dari beberapa pengawas dari kami maupun apapun, tapi hanya melihat dan menyimak itu aja ya. Nah, terus untuk jalur evakuasi sendiri kalau dari PLN nanti diarahkan langsung sama pengawas ya. Kalau di kantor nanti kalau ada kejadian yang bersifat urgent emergency larinya ke depan. Bawa potong dua, nanti minta satu. Ke belakang. Nah, yang kelompok 3 ikut yang tede di bawah. Jelas ya? Rekreasi dan kita. Oke, silakan jawab masing-masing.
Anak-anak kita dari sekitar melihat di tempat masak kayu ya. Lihat proses satu-satunya yang ada di Tanjung Batu. Ada proses foto sampai ke situ. Keringkan, ini adalah proses pengeringan. Ya, jadi dikeringkan terus sampai kadar air di bawah 20 atau 25%, baru masuk ke dalam proses pembuatan gas. Jadi kayu itu dijadikan gas dengan cara pembakaran tidak sempurna. Dan pembakaran dengan kekurangan oksigen akan menghasilkan gas kayu namanya wood. Nah, gas kayu itu baru kita alirkan ke mesin gas yang di atas. Nanti kita bisa lihat. Nah, dalam proses gas kayu itu masuk mobil dan dilenyapkan dinamo itulah menghasilkan listrik ngalir ke rumah-rumah kalian melalui jaringan PLN. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah kita mengkonversi kayu jadi gas. Sisanya ini adalah arang. Arang ini adalah bahan yang sangat bagus untuk tanaman kita. Misalnya pisang kita subur, di sebelah kita, tetangga kita menggunakan arang di tanam cabai. Bukannya warga di sini menggunakan arang kita untuk tanam sawit. Nah, ini saya lihat di tengah ada bantuan, di tengah ada arang kita di Pulau Bundur ini pertanian alat Oke, ada pertanyaan, boleh tanya, silakan. Kalau tanya apa, silakan. Kalau mengekspor kayu habis, Kita punya kebun, namanya kebun. Kita menanam kayu-kayu juga. Jadi artinya 1 hektar ini kan 1 hektar. Dengan ada 400 hektar kayu merah, kita mendukung pabrik ini berjalan sepanjang tahun. 400 hektar. Kita lagi nanam terus. Ya, sekarang kita ada mungkin hampir 100 hektar.
ada di Gunung Baru, di Gunung, pada Gunung, lalu sekarang di sini. Ya, jadi artinya kita harus tujuan utama yang menanam itu akan terjadi proses fotosintesa mengubah energi matahari jadi energi biomas. Nah, energi biomas yang tidak bisa manus yang namanya apa? Tiap hari kalian makan, namanya makanan. Enggak? Biomas yang bisa diserap manusia itu karbohidrat. Ya, protein. Kalian tiap hari makan, karena kita hidup perlu energi. Energi itu pun dari matahari. Jadi nggak? Ya, jadi pekan kembali pertanyaan kita. Luas. Nah, inilah proses kayu yang ada di PLN yang telah dihancurkan. Yang kita lihat lori-lori pengangkut kayu. Nah, di sinilah kita lihat, inilah prosesnya jadi seperti ini, dihaluskan. Setelah ini nanti dibakar. Nah, uapnya inilah yang menjadi tenaga surya atau tenaga PLN yang ada di Candi Borobudur ini untuk membackup dari mesin PLN. Inilah PT-nya satu-satunya yang ada di Borobudur. Pimpinan. Ya, tapi di sini memang rata-rata lahan kurang bagus, ya. Tanahnya kurang. Ya, kita coba pakai kayu yang diolah nanti. Ini hasil dari sisa pembakaran kayu. Ini tentunya bisa bikin untuk pembelahan kayu ya. Nah, setelah dibelah seperti ini, terus dihaluskan. Pemiliknya identitas tadi.
Nah ini kita ke PLN Batu Kundur. Kita lihat ke dalam seperti apa. Mesin-mesin yang berbunyi sangat besar, tapi intinya untuk penerangan Pulau Kundur. Nah inilah tempat mesin PLN yang ada di dalam Batu Kundur. Ini gedungnya. Lihat mesin-mesin yang di dalam tadi ya. Ini apa namanya, Dek? Panel ya? Oh, ini panel-panel kita ya. Panelnya kita lihat sebanyak ini. Panel yang ke rumah-rumah ya. Ini ya, kita lihat. Ini panel yang ke rumah-rumah. Ini kita lihat ini panel yang untuk dari mesin ya, dibagikan ke panel yang ke rumah-rumah. Ini petugas-petugas kita lagi jaga standby. Ini sepertinya kalau kita lihat tangki minyak. Saya berada di kantor PLN Batu Kundur ya. Ada dua, lokasinya di Kundur 1, di sini 1. Ini ada di kita lagi dapat Nah di Kundur itu yang paling keterangan dari kepala yang PLN Pak Topik. ini nanti sekarang distrik RTD, lokasinya di sebelah RTD. Nah RTD ini kalau kawan cerita nanti ke luar gitu kan, nanti kan mungkin ada yang punya mimpi mau kuliah di luar dan sebagainya. Jadi di Kundur ini cuma ada satu-satunya di Indonesia pembangkit yang pakai bahan baku kayu. Jadi mau cari dari Irian sampai ke dari Papua sampai ke Aceh itu nggak ada mesin yang sama kayak di Kundur. Cuma satu barang. Jadi orang dari TB, dari UGM, dari UI, mau dari Nanyang, Nyapur itu belajarnya di sebelah. Itu cuma ada satu-satunya di Indonesia. Itu total kapasitasnya ada di Indonesia. Makanya kalau memang punya passion di kelistrikan, terus tangan punya di mana dan sebagainya gitu kan.
Kalau kawan-kawan belajar PDCA udah belajar metodenya PDCA. Branding check, improve. Kalau bahasa ekonomi kan itu aja kan, merencanakan, melakukan, di pemeriksaan, lalu di improve kan. Gimana hasilnya? Memuaskan, Pak. Memuaskan ya? Mantap. Ini dari sekolah mana nih? SMK Budi Mulia. Budi Mulia ya. SMK Budi Mulia Tanjung Batu Ulur ya. Itu mama saya itu. Makasih, Pak. Ini anak siapa nih ya? Sama. Panjang kenal lah. Mana? Makasih, Pak. Ini namanya Kuni, Ibu Kuni nih. Ya, ini Ibu Kuni. Bu Kuni satu. Ini siapa namanya? Asih. Hah? Oh, kalau kami tetap Kuni. Nah, Bapak pimpinan dari PT Prima Grafisika Indonesia yang ada di Tanjung Batu Ulur, bagian pengolahan kayu Pak ya, untuk PLN. Bagi pembangkit listrik dari kayu untuk PLN yang ada di Tanjung Batu Ulur. Ya intinya Pak, setelah anak-anak kita survei tadi dari sekolah Pak, apa yang Bapak dapat dari program ini Pak? Sangat mendukung tak kira-kira Pak? Saya rasa sangat bagus ya, untuk membuka wacana murid-murid kita, karena Indonesia adalah sumber dari energi biomas. Kita lihat di peta global ya, yang paling hijau di global ini, di bumi ini adalah Indonesia dan di Amazon. Hanya kalau kita lihat di Arab, matahari ya banyak, tapi nggak ada air, jadi terjadi padang pasir. Saya dapat info nih Pak, intinya pembangkit listrik yang berasal dari ini Pak ya, pengolahan kayu Pak ya. Cuma ada satu di Indonesia, yaitu di Tanjung Batu Pak ya. Sementara nih ada yang lainnya, tapi nggak jalan. Yang lainnya di tempat lain, Oke. di Mentawai, Sudah berapa lama Pak PT kita ini berdiri Pak? kita COD 2017 ya. 2017. COD kita kirim listrik ke PLN 2017. Oke. Dengan Bapak siapa ya Pak? Nama lengkap? Steve Kosasi. Ya Pak? Steve Kosasi. Oke. Berarti intinya Bapak dari 2017 sudah ada di sini Pak ya? Saya di sini 2012. 2012. Kita survei sekarang. Pak, itu berapa karyawan kita Pak yang Bapak tahu selama di lapangan lah Pak, baik yang dari istilahnya tenaga kerja harian ataupun bulanan, itu ada berapa jumlahnya Pak total karyawan? Di pembangkit kita ada 75. Ya, di luar pembangkit kita masih banyak, karena yang dari penebang kayu, pengumpul kayu, dari motor lori sampai super lori, antara tempat kita itu jaringannya cukup luas. Oke. Jadi pembangkit kita nggak cuma menghasilkan listrik ya, kita membuat ekonomi domino, efek domino ekonomi ke daerah-daerah, ke warga setempat. Oke. Pak, tadi kan ada pertanyaan dari anak didik kita Pak ya. Kalau seandainya kayu kita habis gimana? Tadi Bapak ada menjelaskan ada penanaman kayu Pak ya. Itu apa nama pokoknya itu Pak? Nama kayunya adalah kalendra merah. Jenis kayu ini termasuk kacang-kacangan atau istilah latinnya adalah legum ya. Jadi tanaman ini bisa menambat nitrogen dari udara. Dengan kata lain tidak memerlukan pupuk. Jadi tanaman ini seperti bisa mengambil nitrogen dari udara dan dengan simbiosa mutualisme yang akan memberikan hara ke tanaman kita. Oke. Pak, terus tanaman apa tadi Pak namanya pokoknya Pak? Kaliandra merah. Kaliandra merah. Terus Pak, itu diambil dari batangnya atau semuanya tuh Pak? Ada daunnya atau akar-akarnya diambil semua Pak nanti? Oke, batangnya itu adalah selulus. Kita pakai untuk pembangkit. Daunnya mengandung protein cukup tinggi, kira-kira 20%. Jadi kita bisa gunakan untuk pakan ternak. Oh gitu Pak ya. Jadi tanaman ini berbunga sepanjang tahun. Kita bisa memelihara telulut. Ya, jadi itu yang kita kerjakan di Pulau Bendur. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sukses selalu Pak ya. Amin. Yang di 3. Silakan. Izin Pak, ini Bapak dan Ramil kita, Bapak Syanturi Pak, izin program anak-anak ke kantor PLN ini Pak, ke bagian apa nih Pak? Yuk, tim 3. Ke
pengolahan mesin, pengolahan kayu, terus dikasih keterangan dari kepala PLN untuk anak-anak SMK yang ada di Kudur nih Pak. Ini programnya apa nih Pak? Nah, programnya itu kita memang ada program dari Kodim Angkatan Darat sendiri, itu program field trip kepada anak-anak sekolah, di mana kita mengambil suatu untuk field tripnya yaitu ke SMK yaitu sekolah kejuruan, yang mana bertujuan untuk anak sekolah SMK ini ke depannya begitu tamat ada daya tarik atau untuk masa depannya mau melanjutkan ke kuliah ke jurusan kemana, dan apabila dia tidak kuliah mungkin menimbulkan keinginan rasa suka cinta kepada PLN, sehingga dia bisa mengetahui bagaimana prosesnya listrik itu. Udah ada di sini kan ada yang sistem diesel, ada yang dari pembakaran. Nah, dari pembakaran itu bagaimana prosesnya? Kayu ini diolah sampai menimbulkan jadi listrik. Nah, bagaimana menyalurkannya, bagaimana prosesnya. Nah, itulah yang tujuan kita supaya nanti masa depan anak-anak sekolah ini bisa kedepannya itu lebih baik. Itu saja. Terima kasih Bapak. Ada lain-lain Pak kira-kira dijelaskan Pak? Nah, untuk lain-lain ya kita rencananya bukan hanya untuk SMK sekali ini saja. Nah, kita bertujuan untuk SMK Sepulau Kundur ini kita akan buat waktunya ya mungkin sebulan sekali supaya tidak terbebani juga kepada aktivitas kegiatan PLN sendiri. Nah, untuk yang SMA nanti kita larikan ke jalur seperti field tripnya kita ke ketahanan pangan. Nah, bagaimana pengolahan bahan tanah itu untuk tingkat SMA, untuk SMK-nya yaitu kita larinya ke bagian yang kejurusan itu saja. Oke, jadi untuk sementara baru satu ini Pak ya dari SMK Kundur nih Pak ya. Nah, kalau yang kemarin sudah kita laksanakan field trip itu ke SMA 1 Kundur. Oke. Itu yaitu pengolahan tanah. Pemanfaatan lahan itu lahan kosong itu ya gitu untuk tanaman jagung. Nah, ini yang kedua kalinya kita melaksanakan Koramil melaksanakan field trip itu ke SMK. Nanti sekarang bergantian juga seperti itu. Oke. Nah, jadi intinya dari Koramil Kundur bekerjasama dengan PLN Tanjung Batu Kundur Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak, sukses selalu. Itu ada pertimbangannya ya. Kalau terkait dengan yang nyala ini ada beberapa pertimbangan. Contohnya misal sebagian besar warganya itu mata pencariannya nelayan misalnya. Iya. Berarti kan dari pagi sampai sore kan. Rombongan kita dari sekolah SMK Budi Mulia ya, yang ada di Tanjung Batu Kundur ini. Hari ini kita berkunjung ke PLN Tanjung Batu ya. Setelah sampai di PLN dipraktekkan ke lapangan. Nah, jadi intinya adik sebagai siswa apa ucapan adik kepada pihak PLN dan apa yang telah adik dapatkan dari kunjungan tadi? Yang saya dapat dari kunjungan ini terdapat banyak sekali hal yang saya belum tahu, terutama mengenai pembangkit kita ternyata bukan hanya pakai kayu bakar saja, tetapi juga pakai solar diesel, dan juga di sini juga ada aplikasi terbaru yaitu PLN Mobile. Dan satu yang ingin saya sampaikan kepada pihak PLN adalah terima kasih sudah memberikan kesempatan kami untuk berkunjung di sini untuk menambah pengetahuan kami. Terus intinya dari adik-adik sangat berterima kasih kepada pihak PLN dan Pak Daramil yang ada di sini ya, yang telah membawa adik-adik ke kantor PLN. Jadi setidaknya tahu mesin itu sebesar ya. Jadi kayu itu olah macam mana ya. Jadi ucapannya terima kasih ya. Kira-kira ada minat nggak dari adik-adik kita nanti mau jadi pegawai PLN atau apa? Kira-kira ada minat nggak? Masih belum tahu. Belum tahu ya. Yang penting sekolah dulu ya. Oke, terima kasih ya. Semoga adik-adik tetap sehat selalu dan sukses selalu ya. Oke, terima kasih. Dengan adik siapa namanya? Julianto. Siapa? Julianto. Iya. Oke, terima kasih. Asli Tanjung Batu ya? Urung. Urung ya? Oke. Oh, ini gabungan ya? Iya. Oh, SMK Budi Mulia dan? Bukan, ini memang saya sekolah di SMK Budi Mulia tapi dari orang Urung. Oh, orang Urung ya? Oke, terima kasih ya. Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau untuk yang sekarang
cerita, banyak ceritanya. Banyak ceritanya, banyak dongeng. Kelas 12, pertanyaan? Kelas 12, jurusan apa? Dagangan. Kita lihat Bapak Taufik lagi penjelasan ke anak didik. Oke, mantap semangatnya. PLN dan Koramil. Ibu dari para guru dari SMK Budi Mulia Tanjung Batu yang telah berkunjung ke PLN ini dan ke Koramil. Intinya yang ibu dapat satu kata Bu atau dua kata? Dari sini kami mendapatkan ilmu pengetahuan tentang PLN, bagaimana cara kerja PLN, itu seperti apa cara ininya, dan banyak sangat ilmu yang kami dapatkan di sini. Terima kasih PLN. Oke. Ada lagi Bu? Tidak. Oke, terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa ya? Sri Juli Handayani. Oke, terima kasih Ibu. Sukses selalu, sehat selalu. Juli Handayani. Saya bersama Bapak Taufik, manajer PLN yang ada di Tanjung Batu Guntur. Pak, izin. Apa itu tadi field trip, Pak? Jadi field trip ini merupakan salah satu program ya yang berkolaborasi dengan Koramil untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya ke anak-anak sekolah ya yang berada di kawasan Tanjung Batu untuk lebih mengenal dunia kerja itu seperti apa. Nah, untuk kesempatan kali ini diberikan ke PLN menjelaskan bagaimana proses pendistribusian listrik ya dari mulai proses pembangkitan, pendistribusian hingga ke pelayanan dan harapannya membuka wawasan baru untuk anak-anak sekolah. Mungkin itu saja. Ini diadakan oleh Danramil Kundur Pak ya, bersama siapa Pak? Kolaborasi tadi Pak dengan PLN. Kalau untuk programnya kita kolaborasi antara Koramil Kundur dan PLN. Dan satu lagi kawan-kawan PGI yang di bawah PLTGB. Jadi memberikan wawasan baik dari sisi pelayanan sampai ke proses paling dasar di PLN, yaitu proses pembangkitan gitu. Pembangkitan Pak. Oke. Ada Pak pesan-pesan Pak buat adik-adik kita yang anak-anak sekolah yang telah hadir tadi Pak, pesan-pesan Bapak sebagai manajer Pak? Ya, harapannya ilmu yang tadi diberikan walaupun sedikit dan singkat waktunya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak, sukses selalu.